Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini ya, aku ingin membacakan karakter dan juga aura dari seorang Kiki Saputri ya, komedian yang lagi top-topnya yang kemarin baru nikah dengan Khairi. Nah, gimana sih karakter dari Khairi maupun dari seorang Kiki Saputri yang sebenarnya gitu. Jadi sifat aslinya, tabiatnya bagaimana gitu. Dan juga apakah ya suami Kiki ini seperti mantan-mantannya Kiki yang pacaran sama Kiki itu sebenarnya ada tujuan tertentu aja gitu. Kalau dilihat-lihat dari kemarin itu sebenarnya pasangan atau pacar dari seorang putri Kiki Saputri ini ada maunya aja gitu sama Kiki. Nah, kali ini kita membahas mengenai sifat karakter juga dari seorang Kiki Saputri dan juga Khairi. Dan apakah si suaminya Kiki ini, Khairi ini benar-benar cinta sama seorang Kiki Saputri. Nah, itu yang aku mau bahas. Dan tentunya itu juga yang ingin kalian tahu kan. Nah, aku melihat memang dari awal-awal mereka berhubungan itu, karena aku ngikutin Kiki ya. Jujur aku suka banget sama Kiki. Aku suka dengan semua yang ada di Kiki ya. Aku suka Kiki itu karena Kiki itu pintar ya. Dan apa yang menjadi celotehan Kiki itu sebenarnya adalah suara kita semua juga. Yang kalau dia lagi nyindir-nyindir, nah dan juga lagi roasting ya. Sebenarnya itu suara kita juga gitu. Sebenarnya kita itu menyuarakan kita juga gitu. Nah, karena itu aku jadi suka sama Kiki, dan karena Kiki itu memang aku lihat juga perjuangannya subhanallah ya, benar-benar berjuang banget. Dan yang hebatnya dari Kiki ini adalah dia memuliakan orang tua. Jadi Kiki ini punya uang, dan dia keberhasilan dia ini juga untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya benar-benar menikmati. Makanya rezekinya selalu mengalir karena dia memuliakan orang tua. Nah, dan juga perjuangan-perjuangan kehidupan Kiki yang kita bisa contoh dari Kiki diantaranya adalah semangat Kiki ketika dia jatuh, dia bangkit. Nah, itu harus jadi contoh buat kita semua. Nah, kembali lagi ke karakter seorang Kiki Saputri dan juga suami. Nah, yang aku lihat memang dari awal ketika mereka pacaran ya, aku melihat memang Khairi ini adalah pria yang benar-benar tulus, yang benar-benar sayang dan yang benar-benar cinta sama Kiki. Jadi Khairi ini adalah laki-laki yang tepat untuk Kiki Saputri. Jadi dia laki-laki yang nggak memandang ini, nggak memandang itu, dan dia juga nggak punya niat buruk ke Kiki, atau hanya karena ada sesuatunya aja dia mau deket sama Kiki. Waktu mereka pacaran, nah itu yang aku lihat. Dan alhamdulillah, dan memang terbukti akhirnya mereka menikah, dan kayaknya waktunya juga nggak lama kan, karena Khairi ini memang udah nggak mau bermain-main gitu. Khairi memang juga ingin sesuatu yang pasti gitu, hubungan yang pasti. Dan yang aku lihat ya, karakter Kiki ini sebenarnya Kiki itu punya prinsip. Dia tuh tegas orangnya. Nah, sebenarnya Kiki juga agak cepat pemarah ya. Dan kadang-kadang Kiki juga kalau mengeluarkan kata-kata ya ke orang sekitar atau yang terdekatnya dia itu juga kadang-kadang agak sedikit nyeleneh gitu. Tapi sebenarnya Kiki itu orangnya baik gitu. Dia cuma keluar aja. Dia nggak punya sifat pendendam. Dia nggak punya sifat yang buruk-buruk lainnya. Yang kita lihat Kiki, itulah yang kita lihat dari Kiki. Tapi memang Kiki ini orang yang pandai menyimpan kesedihannya, lukanya. Mungkin karena dia tidak mau orang jadi kebawa sedih gitu. Tapi dia ingin mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri dia itu yang hanya untuk bahagianya aja, enggak untuk menderitanya. Dan yang aku suka dari suaminya Kiki ini, dia bisa menyimbangi Kiki. Nah, itulah rumah tangga. Manfaatnya kita berhubungan ya, mau pacaran, mau berpasangan setelah menikah, saat menikah itu adalah saling mengisi, saling menguatkan, dan juga saling menyemangatkan. Nah, semua itu ada di Khairi. Jadi Khairi ini menutupi apa yang tidak ada di Kiki. Begitu juga sebaliknya, Kiki juga. Cuma tetap ya kalau aku lihat Kiki ini masih ada sifat-sifat yang kekanak-kanakannya masih ada. Wajar ya, namanya manusia. Temperamentalnya, marahnya itu masih ada. Tapi kembali lagi dia tidak memiliki sifat dendam. Jadi kalau udah keluar ya keluar aja. Lebih baik begitu, lebih baik dikeluarin daripada di belakangnya lain, di depannya lain. Nah, Kiki nggak seperti itu tipe orangnya, dia nggak bisa munafik lah gitu.
Nah, Kairi ini punya sifat yang adem, Kiki ini panas. Nah, jadi ketika Kiki emosi, yang ademin adalah pasangannya ini, si Kairi ini. Dan benar-benar tujuannya Kairi ini bagus banget. Dia nggak hanya mencintai, sekedar mencintai aja, tapi dia ingin benar-benar menjadi bagian hidup yang sempurna untuk Kiki. Dia ingin bila Kiki ada yang kurang baiknya atau apanya itu dirubah, tapi dengan caranya dia. Nah, caranya Kiki, seorang Kairi ini, suami dari Kiki ini bukan cara yang kasar atau menuntut, tapi dia mengikuti dulu alurnya Kiki. Nah, nanti pelan-pelan baru dia berikan masukan apa yang kurang atau apa yang tidak baik pada Kiki. Nah, itulah kembali lagi, itulah manfaatnya dari kita punya pasangan. Artinya saling mengisi, saling menegur, dan saling menghebatkan satu sama lain. Nah, itu ada di hubungan Kiki yang sekarang dengan suami. Jadi itu bagus banget. Nah, ini mungkin adalah doa-doa dari Kiki selama ini, calon suami atau suami yang diinginkan. Biasanya memang begitu, ketika kita udah dapet yang gak baik-baiknya, Allah kirim yang terbaiknya. Berarti mungkin selama ini Kiki menghadapi kegagalan-kegagalan itu dengan ikhlas, dengan sabar, yang akhirnya Kiki mendapatkan pasangan yang baik. Nah, untuk Kiki sendiri, Kiki ini memang pejuang yang baik ya. Dia itu benar-benar berjuang untuk keluarga dan untuk hidup dia. Dan begitu juga Kairi. Kairi ini laki-laki yang aku bilang bagus banget dan langka banget gitu di hari ini, karena dia bukan playboy. Kalau mungkin ada sekedar lirik-lirik itu wajar, tapi dia bukan playboy. Bahkan dia cenderung bukan orang yang memuja kecantikan wanita. Nah, itulah bagusnya dari seorang Kairi, suami dari seorang Kiki Saputri. Nah, untuk auranya, mereka auranya bagus banget ya. Dari awal aku melihat, aku udah yakin mereka itu berjodoh karena auranya masuk banget gitu. Aura itu berpengaruh banget ya untuk pernikahan gitu, untuk menjalin sebuah hubungan. Makanya itulah auranya ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Nah, Kiki ini ketemu sama seorang Kairi ini, aku bilang ketemu orang yang benar-benar pas, yang benar-benar udah cocok dengan seorang Kiki. Karena yang Kiki butuhkan selama ini adalah orang yang seperti Kairi ini, yang tulus, yang cinta sama dia, yang menerima dia apa adanya, dan yang bisa mengimbangi seorang Kiki. Memang gak gampang mengimbangi seorang Kiki juga dengan kesibukannya, dengan kehidupannya seorang Kiki, itu memang gak mudah. Tapi alhamdulillahnya seorang Kairi bisa menerima dan bisa masuk ke dalam kehidupan seorang Kiki Saputri ini. Nah, itu dia, dan mudah-mudahan seterusnya rumah tangga itu akan terjaga. Walaupun ingat, dalam rumah tangga tidak ada yang mulus, mau sebaik apapun pasangan kita pasti akan ada kerikil-kerikilnya. Nah, untuk fansnya Kiki jangan khawatir, Kiki sudah menemukan pasangan yang tepat, yang cocok. Dan asalkan Kiki juga jangan terlalu apa-apa terbawa emosi, dan sehingga kurang baik perangainya kepada pasangan maupun orang sekitar. Nah, tapi alhamdulillahnya kembali lagi saya bilang, Kiki itu hanya mengeluarkan apa yang ada di unek-unek hati dia aja. Tapi setelah itu Kiki melupakan, dan Kiki baik-baik aja dengan orang-orang yang mungkin sebel gitu. Karena kalau Kiki nyeloteh itu agak gimana gitu. Tapi kembali lagi, itulah karakter orang memiliki karakternya tersendiri, tapi itu jauh lebih baik daripada kita manis-manis di belakang, tentunya di depannya kita lain lagi. Nah, sifat-sifat Kairi ini bagus banget, apalagi aku ngeliat ya dari keluarganya Kairi juga, Masya Allah ya, sangat bagus sekali karena bisa menerima Kiki dengan paketnya Kiki. Kadang-kadang kan Kiki kan kalau nyelot tuh kan bahasanya agak-agak ya gimana gitu kan, tapi diterima dengan baik oleh keluarganya Kairi dan Kairi juga. Tapi yang aku lihat semakin kesininya dan nantinya Kiki akan semakin dewasa, dan tutur kata Kiki pun akan jauh lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi, karena dia juga sudah mulai sadar kalau dia adalah seorang istri, seorang menantu, apalagi mertuanya juga orang hebat ya. Jadi Kiki bisa juga masuk ke keluarga Kairi ini. Jadi yang aku lihat memang mereka ini adalah pasangan yang saling menerima dan saling mengisi dan juga saling menyemangati. Nah, Kairi bisa masuk, Kiki juga bisa masuk. Banyak pelajaran lagi yang harus Kiki pelajari dalam hidupnya, yaitu bagaimana caranya melayani suami, menjadi istri yang baik ya. Tetap kalau aku bilang sih, mereka sebelumnya ini sudah punya komitmen sebelum menikah gitu, perjanjian sebelum menikah itu pasti udah ada, seorang Kiki maupun seorang Kairi gitu. Jadi
Mereka sudah tahu batas-batasannya dan sangat dewasa sekali seorang Khairi ini. Seorang Khairi ini benar-benar lelaki yang dewasa, yang benar-benar bisa mengerti dan rasa tanggung jawabnya tinggi banget. Dan Khairi ini tipe orang yang tidak suka ribut. Khairi ini kalau udah ada masalah yang ini paling dia cuma jawab ya udahlah gitu aja, karena dia bukan tipe orang yang mau apa-apa tuh diperpanjang, mau emosian, mau ribut. Nah, seorang Khairi tidak seperti itu. Makanya dia orangnya hidupnya kelihatan banget rileks, santai, enjoy. Karena apa? Karena dia merasa hal-hal kecil tidak perlu harus diributkan, dan kalau bisa yang besar pun tidak perlu diributkan atau dipermasalahkan. Jadi kayak benang kusut. Nah, dia nggak mau. Karena Khairi ini tipe orang yang nggak suka ribut, nggak suka banyak masalah, nggak suka ribet. Nah, cocok dengan karakter seorang Kiki untuk menutupi karakter seorang Kiki. Karena Kiki juga kadang-kadang terlihat sekali agak sedikit repot gitu. Karena kan Kiki ini memang orang entertain, pastinya dia mau semuanya yang sempurna, yang bagus. Jadi kelihatannya memang agak sedikit ribet. Sedangkan Khairi ini tipe orang yang nggak suka ribet gitu. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan sendiri juga. Itulah seorang Khairi. Jadi alhamdulillah, masya Allah, Kiki dengan masalah-masalahnya yang lalu, Allah hadirkan pria yang baik dalam segala hal. Jadi Kiki ini mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabarannya, dan juga karena Kiki juga memuliakan orang tuanya. Nah, jadi kalau aku lihat ya, dari pasangan ini tuh banyak banget yang bisa kita ambil ya. Antara lain suami yang bisa mensupport istri, mengisi kekurangan istri, menegur istri dengan cara yang baik. Jadi Khairi ini kalau menegur Kiki pastinya dengan cara-cara yang baik. Dia juga tahu momen-momennya kapan-kapan dia harus menegur seorang Kiki. Begitu juga sebaliknya, Kiki juga seperti itu. Nah, jadi banyak banget yang bisa kita ambil, karena menikah itu bukan hanya sekedar menikah, tapi untuk saling mengisi kekurangan pasangan, menyemangati, menghebatkan satu sama lain. Nah, makanya kita kalau udah punya pasangan, ingat komunikasi adalah kunci segalanya. Apapun yang kita rasakan, ucapkan ke pasangan kita. Kita tunggu dulu, misalnya suami kita baru pulang kerja, pas situasinya udah enak, nah baru deh tuh diomongin apa yang ingin kita utarakan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyehatkan mental kita sendiri ya, sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu tentunya. Karena mental itu adalah kunci segalanya. Jangan apa-apa dipendam, jangan juga apa-apa langsung dipikirin yang gimana-gimana, tapi temukan solusinya. Dan jangan lupa kunci dalam hubungan rumah tangga itu gak hanya di satu pihak aja, misalnya hanya di istri atau di suami saja, tapi keduanya ini harus bisa membangun rumah tangga yang baik dengan cara-cara yang baik gitu. Nah, untuk semuanya yang mau aku bacakan lagi karakter, hubungan maupun aura dari idola kalian bisa komen di YouTube channel aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube channel aku. Nah, untuk kalian juga yang mau konsultasi untuk membacakan karakter dari pasangan kalian atau siapapun dan juga curhat bersama aku, kalian bisa menghubungi WhatsApp aku, dan juga kalian bisa datang langsung ke tempat aku. Nah, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Terima kasih.